Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu uji cemaran logam berat menggunakan Automatic Absorption Spectrophotometer atau biasa disebut dengan AAS. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Ismi Apiati, Meli Wahyuni, dan saya sendiri, Minu Clauditamba. Nah, outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada ruang lingkup uji cemaran logam berat dan AAS, yang kedua uji cemaran logam berat yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan kaleng, dan yang terakhir ada syarat uji kemasan logam berat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Uji cemaran logam berat adalah metode untuk mendeteksi dan mengukur kadar logam berat seperti timbal, kadmium, dan seng dalam sampel makanan, minuman, tanah, atau air. Analisis biasanya dilakukan dengan spektrofotometri serapan atom untuk akurasi yang tinggi. Nah, spektroskopi serapan atom atau yang sering dikenal sebagai Automatic Absorption Spectroscopy merupakan instrumen dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap atom. Spektrofotometer serapan atom atau Automatic Absorption Spectrophotometer adalah instrumen yang melakukan analisa kandungan logam di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan sinar oleh suatu atom. Nah, sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinar listrik yang terukur dan terjadi eksitasi atom. Spektroskopi serapan atom digunakan untuk menganalisis konsentrasi analit dalam sampel. Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital yang lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi. Spektroskopi serapan atom terdiri atas berbagai komponen, yaitu sumber radiasi, sistem pengatoman, monokromator, dan fotodetektor. Oke, kemudian selanjutnya mengenai prosedur uji cemaran logam berat dibagi menjadi 6 prosedur, yakni yang pertama pengambilan sampel, di mana sampel yang diuji adalah makanan dan minuman kemasan kaleng dengan masa simpan baru kurang dari 1 tahun. Sampel yang diambil mencakup berbagai jenis produk seperti sarden, kornet, susu kental manis, minuman, sari buah, dan minuman berkarbonasi. Kemudian yang kedua yakni persiapan sampel, di mana sampel yang diambil kemudian dipersiapkan untuk dianalisis. Ini melibatkan proses pengolahan yang sesuai untuk memastikan bahwa logam berat dapat diekstraksi dengan efektif. Kemudian yang ketiga ada penggunaan alat dan bahan, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometri serapan atom, serta peralatan gelas laboratorium seperti neraka analitik, hot plate, stirer, dan kertas saring Wattmann nomor 42. Bahan-bahan yang digunakan termasuk larutan standar untuk logam berat, yakni Pb, Cd, dan Zn, serta larutan HNO3 65%. Kemudian yang keempat ada pembuatan kurva standar, di mana sebelum dianalisis dibuat kurva standar untuk logam berat yang akan diuji. Misalnya larutan standar timbal atau Pb dibuat dari larutan 1000 mg per liter yang diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi yang berbeda, yakni 0,5 mg per liter, 1, mg per liter, dan 5 mg per liter. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis menggunakan spektrofotometri serapan atom, di mana sampel yang telah dipersiapkan dan larutan standar yang telah dibuat dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom untuk mengukur konsentrasi logam berat dalam sampel. Dan yang terakhir pengolahan data dan pelaporan data. Nah, hasil analisis yang dicatat dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk menentukan apakah kadar logam berat dalam sampel aman untuk dikonsumsi. Hasil ini kemudian disusun dalam laporan yang mencakup semua informasi relevan mengenai metode dan hasil pengujian. Oke, baik, lanjut pada contoh hasil uji. Pada layar yang tertera telah ditampilkan salah satu contoh hasil uji, di mana dari hasil analisa tersebut teridentifikasi adanya kandungan logam berat pada sampel makanan dan minuman kaleng. Bisa disebabkan adanya migrasi logam-logam penyusun kaleng ke dalam produk. Hal ini dapat disebabkan karena ada beberapa faktor, seperti pH, waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, sisa oksigen dalam bahan pangan, dan beberapa faktor yang berasal dari bahan kemas. Selanjutnya merupakan hasil uji lanjutan, di mana pada gambar 1 merupakan gambar hasil analisis kadar cemaran timbal pada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa cemaran timbal yang melebihi standar SNI 7387.2/2009
lebih dari 0,02 mg per kilogram adalah pada produk susu dan minuman berkarbonasi dengan konsentrasi berturut-turut 0,027 mg per kilogram dan 0,024 mg per kilogram. Pada jenis minuman susu memiliki kadar cemaran timbal yang tinggi, dikarenakan kemasan kaleng termasuk jenis kemasan yang banyak digunakan dalam produk olah, baik makanan dan minuman. Terjadinya korosi dalam produk pangan ada kemungkinan dari logam dasar pembuat kaleng dan bahan pelapis kaleng, di mana logam tersebut kontak langsung dengan isi dari olahan produk. Selain itu, packing kaleng yang kurang sempurna dapat menyebabkan korosi dan faktor dari kelembapan. Nah, jenis minuman berkarbonasi memiliki logam timbal yang tinggi. Hal ini dikarenakan karena sifat minuman berkarbonasi yang dapat membentuk asam karbonat sehingga dapat membuat kaleng menjadi cepat korosi. Pada minuman karbonasi yang dijual pada pasar tradisional memiliki kadar cemaran timbal yang cenderung lebih tinggi dibandingkan yang dijual pada pasar modern. Dimungkinkan karena tempat penyimpanan minuman berkarbonasi yang lebih baik sehingga terhindar dari kelembapan. Sedangkan pada gambar 2 merupakan hasil analisis kadar cemaran seng pada pasar tradisional dan pasar modern, di mana berdasarkan pada gambar 2, kadar cemaran Zn atau seng pada semua sampel makanan dan minuman kaleng dijual di pasar tradisional memiliki konsentrasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dijual di pasar modern. Hal tersebut dimungkinkan karena pasar tradisional kurang memperhitungkan mengenai kondisi penyimpanan yang berpengaruh terhadap kelembapan yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya korosi pada bahan kaleng, sehingga bisa menyebabkan berpindahnya materi pada bahan makanan dan minuman. Materi selanjutnya yaitu syarat kadar logam berat ada 2. Yang pertama syarat uji cemaran logam berat Pb dan Cd. Jenis pangan olahan ada 5. Yang pertama produk olahan susu batas maksimal Pb 0,02 dihitung terhadap produk siap konsumsi dan batas maksimal Cd 0,05 dihitung terhadap produk siap konsumsi. Jenis pangan olahan yang kedua yaitu formula bayi, formula lanjutan, serta formula pertumbuhan. Batas maksimal Pb 0,01 dihitung terhadap produk siap konsumsi dan batas maksimal CD 0,01 dihitung terhadap produk siap konsumsi. Jenis pangan olahan yang ketiga yaitu pangan olahan untuk keperluan medis khusus bayi dan anak, batas maksimal Pb 0,01 dihitung terhadap produk siap konsumsi untuk bayi dan 0,02 dihitung terhadap produk siap konsumsi untuk anak. Untuk batas maksimal CD 0,01 dihitung terhadap produk maksimal konsumsi. Jenis pangan olahan yang keempat yaitu pangan olahan untuk bayi dan anak dalam masa pertumbuhan, batas maksimal Pb 0,10 dan untuk batas maksimal CD 0,05. Jenis pangan olahan yang kelima yaitu pangan olahan untuk kontrol berat badan, batas maksimal Pb 0,25 dan untuk batas maksimal CD 0,01. Syarat kadar logam berat yang kedua yaitu syarat uji cemaran logam berat 5. Jenis pangan olahannya ada 5. Yang pertama formula bayi, formula lanjutan, formula pertumbuhan, dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus untuk bayi dan anak. Batas maksimalnya 10 dihitung terhadap produk siap konsumsi. Dan jenis pangan olahan yang kedua yaitu makanan untuk bayi dan anak dalam masa pertumbuhan, batas maksimalnya 40. Jenis pangan olahan yang ketiga, minuman dalam kemasan kaleng, batas maksimal 100 dihitung terhadap produk siap konsumsi. Dan jenis pangan olahan yang keempat yaitu pangan olahan lain yang dikemas dalam kaleng, batas maksimal 250. Dan jenis pangan olahan yang kelima yaitu pangan olahan lain yang tidak dikemas dalam kaleng, batas maksimalnya 40. Dan untuk daftar pustakanya dapat dilihat di slide. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.